Halo teman-teman, OJK resmi dukung kita sebagai nasabah Galbay, hidup jadi lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari yang namanya dosa riba, dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol menurut pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan menyoroti tingkah laku OJK yang kini telah resmi melindungi nasabah Galbay dari penagihan developer pinjaman online. Ini dibuktikan dengan beberapa hal ya teman. Saya akan rinci di sini. Yang pertama adalah OJK membuat aturan yang melindungi nasabah Galbay. Nah, aturan ini tertuang dalam POJK nomor 19 tahun 2023. Ini mengatur tentang penagihan developer. Yang pertama, developer itu ada jam kerjanya, jadi tidak sembarang langsung menagih ke tempat teman-teman ya teman. Itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi umpamanya teman-teman ditagih pada saat tidak di jam kerja, teman-teman bisa adukan atau usir saja karena ini sudah melanggar aturan OJK. Teman-teman bisa koordinasi dengan lembaga keamanan setempat, Pak RT, Pak RW, Pak Duko, atau segala sesuatu yang bisa menjadi teman-teman tameng untuk bisa mengusir yang namanya debt collector karena sudah menyalahi aturan. Itu yang pertama tentang jam kerja. Untuk yang kedua, tentang tingkah laku dari developer atau SOP penagihan. Nah, ini sudah jelas di pasal tersebut menjelaskan tentang yang namanya developer tidak boleh menagih secara intimidasi, perlakuan kasar, kata-kata kasar yang menjurus anarkis dan melibatkan sara, suku, ras, agama. Itu tidak diperbolehkan ya teman. Developer itu tugasnya cuma mengingatkan kita untuk membayar tagihan, dan untuk pertama datang itu tidak boleh langsung menagih. Pertama datang itu harus melampirkan yang namanya surat somasi penagihan. Itu surat sudah saya bahas di video-video yang lalu, teman-teman bisa cek saja, akan ada penjelasan secara singkat tentang surat itu ya teman. Jadi kalau surat itu sudah teman-teman pegang, teman-teman baca saja rule-nya atau peraturannya tentang tata cara penagihan. Nah, itu juga menjelaskan tentang rincian tagihan teman-teman ada berapa dan harus dibayar berapa, seperti itu. Karena banyak sekali sekarang pinjaman online atau debt collector yang datang ke rumah itu tidak melampirkan surat somasi seperti itu, jadi langsung menagih. Padahal kalau tidak ada surat somasi itu berarti itu debt collector abal-abal, cuma penipu ya teman, yang ingin menggerogoti uang teman-teman, padahal dia bukan debt collector, tidak berlisensi. Nah, kalau debt collector resmi kan harus punya yang namanya surat sertifikasi untuk penagihan. Itu wajib punya semua debt collector ya teman. Jadi jangan lupa tanyakan dulu ini kepada yang namanya debt collector agar teman-teman tidak tertipu. Nah, untuk yang ketiga, debt collector itu wajib untuk melampirkan atau menjelaskan tentang dia sebagai debt collector, dia punya surat sertifikasi, punya surat kuasa dan lain-lain. Itu harus teman-teman tanyakan dulu agar lebih aman atau lebih tahu jelas bahwa itu memang debt collector. Itu harus teman-teman camkan ya teman. Dan untuk yang kedua, OJK secara rutin memantau yang namanya pinjaman online. Memantau ini artinya melihat keuangannya sehat atau tidak, penagihannya sesuai SOP atau tidak. Karena untuk sekarang pinjaman online itu banyak yang rugi ya teman. Tercatat untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu pinjol rugi terus menerus ya teman, bermiliar-miliar ruginya. Jadi menurut OJK ini menjadi sinyal yang bagus untuk bisa mengilegalkan atau mencabut izin dari pinjaman online. Jadi ke depan kita akan lihat banyak sekali pinjaman online yang akan bertumbangan di Indonesia. Terakhir kemarin ada Tanifan yang sudah resmi sekarang jadi ilegal ya teman. Jadi sudah dicabut izinnya dan sudah tidak ada di Indonesia karena sudah dibubarkan untuk Tanifan. Nah, ke depan mungkin akan banyak sekali pinjaman online yang akan bubar, kita lihat saja perkembangannya. Terus yang terakhir, lebih terbuka dengan kritik masyarakat. Nah, ini dibuktikan dengan OJK memberikan yang namanya SMS pengaduan, WA pengaduan, dan email pengaduan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di deskripsi saya, ada WA dari OJK, ada email pengaduan dari OJK. Jadi teman-teman bisa leluasa untuk memberikan kritik dan saran, atau umpamanya teman-teman ditagih developer yang berkata kasar atau menjurus intimidasi, teman-teman bisa laporkan saja dari pinjaman online mana, menagihnya kapan, dan teman-teman bisa foto atau video untuk lebih jelasnya agar buktinya lebih kuat, otentik dalam bukti
memberikan yang namanya pengaduan. Ini kalau sudah sampai diterima OJK, nanti OJK akan memberi sanksi langsung kepada pinjaman online tersebut melalui debt collector-nya. Nah, ini bisa menjadi sinyal kuat bagi kita bahwa OJK itu secara terang-terangan sudah melindungi nasabah GalPay dari yang namanya penagihan debt collector yang kasar atau menjurus anarkis. Nah, itu saja video singkat saya tentang OJK yang resmi mendukung nasabah GalPay hidup jadi tenang. Semoga teman-teman bisa lebih kuat hidupnya, lebih memotivasi, lebih bersemangat dalam hidup agar bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol melalui pendapatan yang lebih banyak dengan kerja keras. Nah, itu saja video saya singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.